Gara-gara datangin cepat harus mulai aja kan. Oke, kita mulai ya. Ini ada nggak ada kas, nggak ada bukan ya? Ini punya mana? Oke, terus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah sudi berkenan mengumpulkan kita di pagi hari ini dalam rangka belajar kembali bersama-sama. Hari ini kita belajar bersama Bang Dame dengan topik ya, puasa kolbu atau yang masih berkaitan dengan puasa. Masih pada puasa kan teman-teman semua? Alhamdulillah. Karena biasanya kalau nggak puasa di belakang disediakan snack ular, disediakan makanan-makanan ya, makanan-makanan. Tapi karena hari ini puasa, jadi hari ini nggak ada snack, snacknya dibawa pulang aja, sudah disiapkan di bawah. Dan selamat datang juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Kita nggak bisa lihat Bang Damai karena saya tadi nyari kabel buat nyambunginnya nggak ketemu. Kebetulan hari ini OB-nya lagi sakit juga, Mas Wanto. Jadi saya dari pagi bakti gitu selesai, tapi ada yang miss ternyata. Tepuk tangan buat saya, tepuk tangan buat saya. Kalau kata Kang Abu, host jarang ditepuk tanganin Bang Damai. Dan itu terbukti waktu di sana juga nggak ada yang tepuk tanganin ya hostnya gitu. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di Rumah Kajian Salam. Saya juga melihat ada beberapa wajah yang baru pertama kali ke Salam ya. Angkat tangan boleh nggak yang baru pertama kali? Wah banyak yang baru pertama kali. Ya, ya, iya. Cuman kalau sama Bang Dane kayaknya udah beberapa kali ya online dan mungkin di beberapa tempat. Jadi sedikit bahwa Rumah Kajian Salam ini memang didedikasikan oleh yang punya tempat untuk kajian-kajian keislaman, kajian-kajian kesadaran, khususnya untuk warga Bintaro. Warga Bintaro mana coba angkat tangan? Gak ada warga Bintaro ya. Warga Aku Bintaro warga ada Bintaro. beberapa ya. Ya, Aku warga ada ya. Bintaro. Aku Lisa, warga Oh, Bintaro. Mbak Lisa warga Bintaro. Oke, Mbak Lisa tepuk tangan Mbak Lisa dong buat Mbak Lisa warga Tahan Bintaro. dong. Yang online juga Oke. warga Bintaro nih, Mas Abi. Oh, Oke. Iya, iya, oke. Ya, belum cuman sempet mau buat ASN offline. nggak kelihatan ya gitu. Oke, terima kasih sudah bersuara. Seenggaknya ada ya yang dari Bintaro kan gitu ya. Tapi ternyata juga vibes-nya itu ke luar Bintaro gitu ya. Kita merindukan banget sebuah tempat buat belajar yang enak, yang nyaman, nggak ngomongin banyak dogma gitu ya, tapi ngomongin tentang kesadaran yang apa namanya sangat membantu kita menjalani kehidupan jauh lebih enak, lebih santai dan lebih rileks. Itu kira-kira kan ya. Jadi kita bersyukur banget nih hari ini ada Bang Dame dan juga narasumber-narasumber yang kita sangat sangat inline banget dengan pemikiran-pemikirannya yang apa ya, yang membuat batin kita jauh lebih tentram. Sebagaimana yang teman-teman ketahui kan, ada di sini ada siapa? Saya ngetes nih. Di sini ada siapa aja? Narasumbernya Kang Abu, terus siapa lagi? Mas Sony, terus siapa lagi? Bapak Hozim, terus Ustadz Jabir, terus Bu Musdah, terus dapat iPad nih ya, iPad Bang Dame. Iya, ya, ya betul ada Mas Yun. Nah hari ini kita ada kedatangan Bang Dame. Terima kasih Bang Dame. Tepuk tangan buat Bang Dame dong. Ya, Bang Dame ini apa namanya salah satu yang menggagas berdirinya Rumah Salam ini gitu di awal-awal pandemi ya gitu sehingga
apa namanya, Rumah Salam sangat berterima kasih pada Mang Dame yang udah mengawal kita sama-sama di sini. Oke, di Ramadan ini memang kita nggak banyak kajian ya, nggak sebagaimana di bulan-bulan sebelumnya ya. Kalau bulan sebelumnya seminggu ada berapa kali? Dua. Sekarang ada berapa kali? Satu kali ya gitu. 2 minggu sekali bahkan kan gitu. Saya khawatirnya kalau 1 minggu 2 kali takut ngehang gitu di pikirannya. Jadi agak dikurangin gitu. Lebih banyak praktek. Lagian juga kan teman-teman banyak banget kalau lihat list jadwal kajiannya di luar ya. Di Salam cuma salah satunya aja mungkin kan gitu. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah setia berada di Rumah Salam. Oke, sebelum kita eh, apa nge-dive deep dengan Bang Dame hari ini tentang puasa kolbu, silakan bungkus kita hening sejenak ya, menghadirkan hati, pikiran, kesadaran kita di sini ya agar Ramadan ini kita mendapatkan enlightenment ataupun ya sedikit nutrisi batin agar jiwa kita lebih terisi lagi dengan kesadaran yang lebih dalam. Kita hening sejenak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita berikan applause buat Bang Dame. Yang meriah boleh nggak? Baik ya. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah ya. Apa kabar? Oh, spektakuler ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa berkumpul di sini di Rumah Salam. Tepuk tangan dulu buat Mas Abi ya. Kadang-kadang kita luput dari orang yang paling banyak berbuat, kita tidak lihat itu. Mas Abi, tepuk tangan lagi buat Mas Abi. Justru kadang-kadang kita kalau berbuat itu sepenuh hati, teman kita Allah. Ya. Nabi itu paling takut dipuji. Malah diambil pasir dicampakkan ke mukanya. Karena kalau kita dipuji, kita jadi menganggap diri kita eksis. Tapi justru kita berbuat yang terbaik. Nggak ada yang tahu. Teman kita Allah. Mau yang mana? Bapak Ibu mau yang mana? Mau disebut, oh dapat dua-duanya ketahuan. Tapi kalau dapat dua-duanya, kalau mereka yang sadar, itu langsung dibalikin ke Tuhan. Sebagaimana kita latihan di sholat, setelah kita sujud, sujud itu kita fakir, bukan siapa-siapa. Ya, jadi tiga fakir di sini. Jadi sujud, terus Allah angkat derajat kita. Begitu diangkat, kita pasti melewati kayak melayang. Maka kita Rabbi ghafirli warhamni. Kalau guru saya di tarekat ngasih tahu astagfirullahaladzim. Sujud lagi, fakir lagi, diangkat lagi, lebih tinggi lagi. Tapi kita tidak mau lagi ambil predikat itu. At-tahiyat mubarakatuh. Segala kehormatan milik Allah. Ya,
baru hasilnya salam. Kita menebarkan kasih sayang. Ini harus diingat ini, teman-teman. Justru takutlah, khawatirlah kalau kebaikan kita itu disebut-sebut orang. Ya, itu salah satu perspektif kolbu. Cuman kalau disebut orang, kita masih merasa, ya itu perjalanan kita. Ya, itu teman-teman ya. Tepuk tangan buat kita semua. Hari ini Mas Abi ngasih saya tema yang sebetulnya saya tidak terlalu ngeh, tapi belakangan saya lihat, oh oke juga nih, karena saya sama Abi ini udah kayak kadang-kadang tektokan batin. Makanya gelisahnya dia juga saya rasakan juga, gelisahnya dia rasakan juga, senangnya dia saya rasakan juga. Saya dikasih judul puasa kolbu, biasanya kan direct path, tapi saya tambahin Mas Abi, praktek hidup berkesadaran. Kalau Imam Al-Ghazali menggunakan kata puasa khusus. Puasa awam itu dari kecil kita diajarin, puasa khusus itu harus ada hilalnya di hati. Kalau puasa awam, hilalnya adalah anak bulan itu. NU, Muhammadiyah, pemerintah itu nungguin tuh sepakat. Itu Departemen Agama biasanya sibuk tuh bungkus. Tongkolannya, kalau beda itu bisa ribet. Itu puasa awam biar aja. Saya sudah memutuskan gak mau repot ikut pemerintah. Nah, beda dengan puasa khusus. Hilalnya adalah aspirasi yang hadir di hati kita. Nah, saya sering mengajak teman-teman supaya dapat aspirasi itu, niatkanlah Ramadan itu sebagai suluk. Suluk itu dalam tradisi tasawuf itu adalah saya mulai menjadi salikin, perjalanan spiritual. Nah, biasanya kita akan terbantu ini, aku dapat perubahan apa ya gitu. Saya mau berubah apa gitu. Sudah ada dong di diri masing-masing. Nggak salah juga kalau saya mau menurunkan berat badan. Itu suluk nggak itu? Ramadan ini saya mau pakai untuk berat badan berkurang berapa kilo gitu. Atau saya ingin lebih sadar apa yang dibutuhkan tubuh saya. Karena puasa melibatkan fisik. Makanan apa yang cocok, jam makannya. Kan teman-teman di luar Ramadan ada intermittent kan? Intermittent ada. Dan puasa itu sehat. Nah, kita akan mengenali irama tubuh kita. Irama selera kita. Irama napas mana yang ingin kita ngecas. Ya, Bapak Ibu kalau suka dengerin Pak Kojim di sini, itu ada namanya premana. Itu dengan teknik napas tertentu ya Pak Rayadi, itu kita ngecas. Nah, bayangkan Ramadan itu mantul dulu bawaannya, itu dia berarti perlu belajar untuk recharging gitu. Ada yang lapar terus itu, tapi ada orang yang nggak lapar. Ya, jadi puasa ini praktek langsung kita lebih sadar terhadap sensasi pada badan. Catatan pertama, kalau mau suluk Ramadan, apa ya perubahan yang mau saya alami, yang hadir di hati. Gitu ya. Nah, di sini bisa dibantu juga nih. Ada orang untuk penyembuhan diri, self healing. Penyembuhan diri itu bisa menyangkut fisik, bisa juga menyangkut emosi ya. Saya juga di Ramadan ini ngalamin kadang-kadang ada pikiran yang melemahkan. Pernah nggak nonton TikTok, nonton apa, buka Shopee, pingin beli nggak punya duit. Aduh, pingin tapi kagak ada duit. Nah, rasanya apa itu? Ya, merasa kok nggak punya duit. Ada orang punya duit, borong gitu kan. Begitu dibeli, nggak dia papain. Jadi puasa ini kita juga healing emosi, healing keinginan kita, healing memori kita, Bu. Kadang-kadang mengingat masa lalu itu banyak terungkap, Bu. Healing terhadap
keingin apa, memikirkan masa depan, ada khawatir dan seterusnya. Ya, jadi healing itu terjadi di bulan puasa, baik secara fisik maupun secara soul. Jadi badan ini kasar, ada subtle body, ada badan halus. Di bulan puasa ini mestinya kita mulai lebih sadar badan halus kita nih, ya, energi kita. Ada orang itu justru di bulan puasa itu seger, berarti dia sudah mulai melampaui tarikan-tarikan tubuh. Ada perubahan diri menjadi lebih baik, self transformation bahasa kerennya, ya, perubahan diri yang lebih baik. Ada lagi, ini lumayan mantap nih, self realization. Saya tahu realnya saya itu apa, ya, diri saya yang sejati itu apa. Ini juga hadiah dari Allah tuh bagi orang yang berpuasa. Hakikat diri kita adalah keilahian. Nah, syukur-syukur juga dapat yang ini, teman-teman. Tujuan hidup saya itu apa? Kita jadi clear. Purpose of life. Jadi tujuan hidupnya nafsu adalah mencapai ini, mencapai itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi orang kalau makin mengenal diri, tujuan hidupnya itu makin simple. Ya, makin simple. Jadi tujuan hidup. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira kita di mana nih perubahannya ya. Nah, saya suka memberikan perumpamaan puasa itu seperti kalau kita lihat di alam ini ada ulat, ya, ada ulat itu bentuknya begitu, ya, begitu dia masuk ke kepompong, ya, ulatnya mati jadi kepompong, lalu satu saat nanti jadi kupu-kupu. Nah, puasa itu sebetulnya kita lagi masuk gua, seperti Nabi di Gua Hiro. Udah merasa jadi kepompong belum, Bu? Tapi kan tiap hari bukber, taraweh di mana, boro-boro gitu. Sekarang itu puasa itu udah lebih dominan puasa sosial. Taraweh sosial, bukber sosial. Saya sendiri sering diundang tuh, apalagi pemerintah yang undang. Aduh, gimana ya, terlalu banyak basa-basi. Tapi ya sudah diundang ke situ bagaimana? Nah, yang penting disadari masuk kompong-kompongnya itu di batin. Dalam setiap momen Bapak Ibu, perhatikan dengan seksama reaksi-reaksi tubuh kita, reaksi pikiran, perasaan, batin kita. Nah, itu tuh. Ada perang batin nggak di diri kita? Ada. Ya, ini saya kasih pengantar dulu, nanti kita dialog ya. Nah, ya teman-teman ya. Jadi kita masuk, kita tidak bisa seperti Nabi ke Gua Hiro langsung, atau ke Gunung Lawu, atau ke Bali, nanti tetap bawa HP. Puasa HP itu susah loh. Saya pun susah itu. Tapi kan banyak keperluan. Nah itu, oh, pokoknya berantem aja di diri kita ya. Masing-masing mesti tahu tuh kapan dia batasannya untuk tidak didikte oleh sosmed. FOMO, tahu kan FOMO ya? Pokoknya apa yang viral ikut. Saya juga kalau lagi ada makanan yang lagi viral, ingin juga sih ke sana. Ya, sama kita. Saya juga lagi praktek. Oke ya. Nah, ini nih undangannya nih. Ya, ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Saum juga sering dipadankan dengan puasa, dalam bahasa Sanskerta upawasa. Tidak makan, tidak minum agar kembali berada bersama Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi puasa itu latihan mati sebenarnya. Ya, supaya kita itu sadar yang hidup itu siapa.
atau pasa dari bahasa Jawa yang berarti mengekang, menahan diri. Sejalan dengan tujuan saum untuk menahan diri, menenangkan diri, berhenti sejenak, dan kembali ke jati diri. Ini kira-kira kebanyakan orang menyadari ini nggak? Puasa pada umumnya? Enggak. Jadi fokus kepada jumlah taraweh, kemudian tadarusan, itu oke, tapi jangan lupa substansinya. Diminta sejenak berhenti mengejar dunia fana. Sejenak, nanti kita akan kembali ke dunia berkesadaran. Kerja jadi ibadah, masak jadi ibadah. Jadi kita tahu yang makan itu siapa. Yang makan bukan mulut, yang makan bukan nafsu. Kemarin ada retreat 3 fakir. Tuhan ingin mengalami nama-namanya melalui kita yang terbatas. Tuhan ingin mengalami jatuh cinta, maka saat kita dibuat jatuh cinta. Tuhan ingin mengalami mengasihi dalam bentuk terbatas, jadilah seorang ibu. Tuhan ingin mengalami dalam bentuk melindungi dalam bentuk terbatas, jadilah seorang ayah. Kita ini adalah image of God. Kita lupa rame-rame. Kita itu khalifah. Ya. Merenungkan makna penciptaan ini dan tugas agung sebagai khalifah. Buku manual resep ampuh kitab petunjuk dalam bentuk undangan saum dari Sang Maha Kuasa ini adalah resep button dan factory resep agar manusia kembali kondisi default bersih. Puasa ini membantu kita kembali bersih ke fitrah. Sejatinya saum tidak hanya aktivitas menahan diri secara fisik, sejenak berhenti makan, minum, dan lain-lain, tetapi juga latihan psikis untuk kembali menuju titik tengah, titik suci, titik fitri, netral, sentral, dan transendental. Kalau kita terhubung dengan titik tengah dalam diri kita, kolbu, nanti kita terhubung dengan yang tak terbatas. Itu yang disebut wahyu, itu ilham mengalir. Sayang nggak kira-kira kalau kita tidak melihat puasa dari perspektif ini? Ya. Nah ya teman-teman, terus ya ini ayatnya ya yang suka dibaca para ustadz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba. Nah, kutiba suka diartikan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu tertekun, lebih sadar, lebih alert. Kutiba terlalu sering diterjemahkan diwajibkan yang terkesan pemaksaan, benar nggak? Kutiba itu diundang, kamu sudah waktunya nih dapat undangan dari Tuhan. Ada yang merasa dapat undangan? Atau sekedar melakukan kebiasaan? Jadi undangan dari Tuhan, kayak kita kan misalnya presiden atau raja bikin makan malam, kita diundang, itu keren loh. Apalagi Coldplay yang undang ya, kalau anak Gen Z, Coldplay undang konser, so kemarin mau ikutan, mahal banget bayarannya gitu, belinya gitu, perang gitu. Ini undangan Tuhan, ya. Kutiba coba maknanya bukan diwajibkan tanda petik, diundang. Padahal akar kata kutiba yaitu kafta, turunnya dapat berarti kitab, buku tulis, preskripsi, lembar resep seperti resep obat, lembar surat undangan atau surat ketetapan. Sehingga kutiba lebih tepat diterjemahkan sebagai undangan. Resep untuk menyembuhkan. Ini udah waktunya loh kamu untuk melakukan proses perjalanan agar mengalami Lailatul Qadar. Ya, ini mengantarkan kita ke puasa kolbu. Antara undangan, ketetapan, resep itu saling berkaitan, betul ya? Kalau sahabat saya Mas Sony suka sebut, pulsamu sudah cukup untuk menerima pencerahan, ketetapan. Undangan ada kehormatan. Resep juga ini aduh kesempatan loh kamu nyembuhin diri gitu. Kaum yang memenuhi undangan ini dengan sukacita, aduh terima kasih Tuhan aku diundang.
yang menerima ketetapan dengan harapan rojo adu hal ini baik bagi dirinya dan mengikuti ketentuan resep yang sudah dibuatkan sang maha mengetahui. Nanti ada resep tuh, ini nggak boleh ya, ini boleh ya, ini nggak boleh ya. Ya, yang mengetahui atas langit dan bumi, dan manusia dijanjikan akan takwa, protection. Jadi kalau puasa kita berhasil, kita bisa protect diri kita secara fisik dan soul. Ada orang maki-maki kita, terpancing, nah itu berarti takunnya bubar udah. Nanti kita cek Mas Abi. Kan biasanya 10 terakhir ada pembagian THR kan. Kagak dapat THR, langsung baper. Kalau nggak ngasih THR, baper gimana? Nah itu ada juga tuh. Merasa nggak enak kok tahun lalu saya bisa berbagi, sekarang nggak bisa. Protection ya, secara fisik. Nah coba secara fisik dulu. Begitu buka puasa lebaran boleh. Nah ini dari Kang Abu opor dosis. Ya tradisi kita kan suka bikin opor tuh. Bablas. Saya sering banget itu. Opor, waduh. Padahal sebulan kita sudah enak banget. Badan itu enteng. Begitu hari. Berarti jebol. Takwa itu perisai. Tahu Kapten Amerika ada perisainya. Disorong ini sana itu. Teng, 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 teng. Ilmiah nggak puasa ini? Masuk akal? Masuk akal. Sehat, selaras, sejahtera, sentosa, dan sadar senantiasa. Itu. Makanya orang yang udah mengerti ini, dia pingin sepanjang tahun itu puasa. Bukan dalam arti nggak makan minum. Sadar menjalani hidup. Makanya saya kasih kata tagline tadi, puasa kolbu, waktunya praktek hidup berkesadaran. Jadi betul juga salam ini sekali seminggu aja. Kebanyakan kajian. Kebanyakan kajian itu nanti jadi di mental aja muter-muter. Tubuh ini harus kita kenal, Bu. Harus kita kenali. Pikiran kita harus kita kenali. Perasaan kita harus kita kenali. Memori, ego kita, setan kita, malaikat yang mensupport diri kita kecerdasan. Kita, karena Nabi waktu di Gua Hiro dapatnya itu Iqra bismi Rabb. Bacalah dari standing position nama rohmu. Makanya saya nyarankan itu bikin jurnal. Buat jurnal. Tulis tangan. Jadi ini buku Iqra nih. Karena kita suka lupa. Ada beberapa guru sufi itu muridnya ketika sudah siap puasa kolbu berarti suluk 40 hari. Kalau di Turki itu ada tuh, ini ada satu buku spiritual journey. Ini juga itu cerita-cerita 40 hari lagi di kerangkeng egonya. Disiplin. Ada puasa nggak bicara, puasa nggak makan garam, terus di Jawa ada itu. Nah zaman sekarang kan susah menerapkan itu. Susah nggak Bapak Ibu? Gampang apa susah itu? Nah tergantung hilal kita nih. Puasa itu berkaitan dengan yang paling kita tidak bisa tahan. Ya, nah karena itu supaya cukup terbantu teman-teman masuk ke pompong Ramadan, ini sudah sering saya beritahu, ya manusia itu kalau dilihat secara vertikal, makanya manusia bentuknya begini, nggak begini. Karena manusia itu punya semua derajat. Kalau pakai versi 3 fakir kan aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Ini saya dari sufi. Jisim, bodin, tahu dong. Nafsu ego dengan segala wajahnya, derita dari situ. Akal itu sudah bisa introspeksi. Nah, kolbu itu titik tengahnya.
Nah, roh terhubung dengan Tuhan. Nah, self-inquiry, meditasi, direct path, itu praktek setiap detik sebetulnya. Jadi meditasi itu bukan cuma duduk diam, tapi hari-hari. Itu puasa kolbu itu maksudnya. Ini dari mana istilah puasa kolbu ini maksudnya? Datang tiba-tiba, wah, dapat inspirasi juga. bahasa apa ya gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya, nanti kita dialog ya. Nah, berkaitan dengan badan, ini perlu kita alert terhadap irama tubuh, ya. Apa yang kita pingin gitu. Saya kemarin buka puasa di satu tempat, waduh, sate ayam, sate ini ada somai, waduh, mantap jaya, Bo. Udah makan. Nah, ngasih tahu nih tubuh mulai peka, udah cukup. Kalau diikutin inginnya enak sih, pulang ke rumah tapi nah itu mau yang mana? Ya, kenali tubuh. Puasa ini nafsu nih. Ini saya berharap dialog pagi ini teman-teman mulai mahir nih puasa di level yang ini. Ini bumper saya lagi datang ini. Gitu ya. Oh, silakan. Ini puasa 2 ini, puasa yang ini, level 2 ini berkaitan dengan subtle body, itu saya sarankan teman-teman bisa membaca lewat relasi kita. Dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Aduh, itu banyak sekali tuh. Dengan guru, partner kerja. Kayaknya udah beres, ternyata belum gitu. Ya. Nah, di sini juga cara berpikir kita, pola pikir kita itu banyak yang perlu kita selidiki. Ini masih relevan nggak dogma ini? Makanya ada yang tanya di salam pakai jilbab, tahu-tahu nggak pakai jilbab. Nah, lo gimana itu? Bukan gimana-gimana ya. Tapi itu masing-masing ya, bukan kita menilai orang. Masing-masing memeriksa cara berpikirnya, beliefnya. Nah, sampai di sini kolbu, wah ini nih puasa kolbu itu kita puasa kolbu itu gini, saya coba kasih bahasa nih. Apapun yang datang kita terima. Apapun. Ini ngomongnya gampang itu. Untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi itu ayat Allah. Dalam catatan harian saya selalu muncul menerima situasi apapun. Karena kalau ada situasi di diri kita nggak nerima, balik lagi ke nomor 2. Menerima tubuh kita. Menerima jumlah rekening. Tapi ini lagi puasa. Selama 30 sampai 40 hari. Jadi betul-betul puasa ini, puasa kolbu itu, puasa yang kita bahas khusus ini, betul-betul kayak ngeliatin kita, nggak pernah kita sediakan waktu memeriksa diri kita. Itu sebabnya Nabi sengaja ke gua. Kalau sekarang ya tiap malam kita duduk diam, 30 menit, 20 menit cukup. Tadi waktu saya ketemu Abi, dia ngomong begini, aduh kok perasaan saya begini.
Saya kemarin di WA begini, oh ini perasaan saya sombongnya keluar. Kemarin waktu mau ngajar ngantuknya parah. Kemarin 2 hari sebelumnya kok segar ya. Oh apa ya yang menyebabkan ngantuknya kok parah. Praktek hidup berkesadaran. Kalau kita tidak bisa sadar terhadap diri kita, Tuhan kirim anak, pasangan. Papa ini gimana sih? Itu terima juga. Kan Tuhan pakai mulut itu. Kalau kita sudah lebih sadar, nggak dikairin tuh yang begitu-begitu. Saya kadang kalau masih diingatkan orang berarti ya memang saya perlu tuh. Nggak usah protes-protes lagi. Nggak usah si nafsu lawang kok gini amat hidup gue gitu. Atau kita jauh balik. Lu juga. Enak aja lu. Wah itu ada juga kan begitu kan. Saling menyerang. Puasa batal nggak? Secara fikih oke-oke aja, tapi aduh jebol juga nih malamnya bangun periksa lagi. Saya cara berpikir apa yang membuat saya masih senggol bacok? Ini kalau kita menerapkan puasa Ramadan begini, banyak banget nuzulul Quran yang muncul ke kita. Banyak banget hikmah. Ini saya juga kadang gemes tuh. Oh, puasa ini nggak dipakai betul-betul ya. Karena padahal Nabi mohon ya Allah gimana umat ini terbimbing ke datang puasa. Karena tradisi sebelumnya begitu juga. Ya, gitu. Nah, ya mudah-mudahan kita mencicipi yang namanya hari kemenangan. Merdeka batin kita itu. Mau ada THR atau tidak, merdeka gitu. Emang banyak THR merdeka. Pusing juga, mau diapain duit? Hah? Kenal? Iya makanya. Seringnya bayar. Bayar THR pusing juga. Karena kebiasaan. Kita tunggu petunjuk Tuhan. Di tahun ini perlu ngasih enggak? Ya, ini baru kita jadi image of God, Khalifatullah. Jadi gerak-gerik kita sudah jadi pengejawantahan nama-nama Allah. Kalau dalam Al-Fatihah itu semua langkah kita atas dasar Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lagi Iqra Bismillah. Allah. Langkah kita atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya ini perjalanannya teman-teman, takut ya. Setelah nyampe di kolbu, itu turun ilham itu begitu derasnya. Nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Alif Lam Mim, kitab itu turun ke kita. Ya, itu teman-teman anak Nabi Muhammad, bertapa beliau di Gua Hira 40 hari. Saya kira ini pengantarnya ya, jangan terlalu kajian supaya dialognya jadi lebih kontemplatif. Saya kira cukup ya. Ini nggak masuk kepada yang online ini ya? Ada online. Masuk ini? Masuk. Masuk alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dapat ya. Oke, saya kira ini pengantar dari saya. Mari kita dialog. Setidaknya udah mulai dapat sistematika, terus juga kaitan dengan ayat Al-Quran, apa yang dimaksud puasa itu begitu mulia. Hadiah terbaik puasa adalah bukan surga, bukan lagi dapat itu. Tadi saya bahasakan. Aku menemani dimanapun kau berada, wahai hambaku kata Allah. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i
apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan sesungguhnya aku dekat. Aku akan kabulkan setiap doa apabila mereka memenuhi perintahku dan meminta kepadamu. Ku-nya itu aku. Dalam sakit, Allah dengan kita. Nah kemarin waktu retreat ada satu ibu, bagus banget dia bilang, aku selalu pakai bahasaku sendiri, temanin aku melewati itu, temanin aku. Kita kadang melihat orang yang punya mobil bagus, kaya raya, kalau Tuhan tak nemenin dia gimana? Hampa. Kita kaya ditemenin Allah, kita jadi tahu menyalurkan. Saya tadi dapat itu. Terus kadang-kadang kalau kita tidak dianggap orang, Tuhan nemenin kita di sini. Karena kalau kita mau apapun, itu Tuhan kasih juga. Tapi kamu sanggup nggak amanah? Ya, sanggup Tuhan. Oke, dikasih. Saya pernah minta gitu dapat proyek, training. Wah, dikasih juga. Tapi saya jadi tidak menikmati proses. Sekarang saya prioritaskan proses itu. Saya tidak mau nggak nikmati detail. Jadi bukan ujungnya yang saya kejar. Ujungnya itu kalau sudah karmanya matang pasti jadi. Pasti jadi. Kupu-kupu itu jangan dipaksa ya prematur ya. Bulat kepompong nanti terbangnya nggak bagus. Ya, saya kira itu Mas Abi. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita semua. Di sini tidak ada guru murid, kita saling belajar satu sampai. Mudah-mudahan dari pertanyaan yang dialirkan, jawaban yang dialirkan juga membuat kita jadi petunjuknya. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan buat Bang Dame. Luar biasa ya. Ini sebetulnya sesuai banget dengan apa yang muncul dalam imajinasi ya. Ya, bahwa kita merindukan yang namanya puasa kolbu gitu. Kita merindukan puasa yang berbeda, yang tidak seperti biasanya Bang Dame. Saya sendiri kan sebenarnya kalau puasa body ya, yang puasa nahan makan minum itu udah biasa banget, udah berapa tahun ya kan, udah 20 tahun, 30 tahun udah mahir lah kayaknya puasa begituan ya gitu. Tapi begitu masuk ke puasa pikiran gitu, puasa batin nomor 2, mulai itu kan. Mulai kemarin aja untuk di rumah itu ya betul kata Bang Dame, biasanya triggernya datang dari orang-orang terdekat, relationship terutama kan dengan anak, dengan pasangan. Puasa bodinya atau badannya jasmani udah oke nih, nggak sahur pun wah udah bisa gitu. 2 hari 2 malam kayaknya oke juga nih gitu ya misalnya. Tapi begitu ada sesuatu yang bikin kesel, naik kan pikirannya, emosinya, wah marah. Begitu marah, nih gimana nih puasa jasmani apa makan aja kali ya gitu. Karena puasa itunya udah keganggu gitu. Kalau puasa itu udah keganggu ya gimana puasa jasmaninya nih gitu kan. Tapi di situ justru kan jadi puasa apa ya yang bisa ini apa namanya yang bisa menaikkan gitu kesadaran ini gitu. Jangan sampai ke puasa yang di atas tadi itu. Jadi puasa kolbu akhirnya kan disclaimer nggak jadi buka, saya tenang aja. Nggak jadi buka puasa, tetap apa namanya lanjut sampai sore kan gitu. Nah, tapi dengan yang tadi Bang bilang puasa kolbu adalah puasa hidup berkesadaran, saya memaknainya jujur lebih apa ingin sedikit menambahkan puasa dengan kesadaran hati gitu ya. Bagaimana setiap hari hati kita itu hidup gitu, saling pengertian, saling memahami, saling menerima semua yang datang, sekaligus menerima semua yang pergi juga gitu kan gitu. Dulu waktu masih di zaman dulu saya punya prinsip menerima semua yang datang dan tidak membiarkan semua yang pergi. Terutama dalam hal relationship kan gitu ya. Sekarang nggak menerima semua yang datang
dan membiarkan semua yang pergi itu jauh lebih enak kan gitu. Kita menjadi wadah ya pengaliran aja kan gitu. Jadi begitu dapat itu kan jadi oh ya sudah muncul rasa pengertian Bang Dame, muncul rasa saling memahami. Nah itu yang nggak bisa setiap hari ada gitu. On off lebih banyaknya yang mental aja kan gitu. Jadi silahkan teman-teman, ada yang mau sharing mungkin ya, Mbak Suri silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya dan oh ya sebutin namanya ya. Nama saya Lia. Saya kalau boleh mau balik ke slide yang sebelumnya. Nggak tahu ya, saya agak sedikit sangat-sangat tertarik sih, bukan sedikit. Dari level 4 ke level 5 ini yo, yang kembali ke fitrah. Jadi saya merasa bahwa kalau saya ecek-eceknya lah ini, pura-puranya ada di level yang sedang menuju damai, artinya dengan memahami makna puasa kolbu ini, apakah benar saya diharapkan untuk selalu menerima aliran? Sehingga saya setiap saat akhirnya tuh ujungnya tuh ke menang gitu loh, karena selalu mendapat aliran. Apakah begitu maksudnya gitu? Dari 4 ke 5 itu loh prosesnya, itu yang saya ingin tanyakan gitu. Karena kadang saya juga ingin menang kan gitu ya. Saya ingin mencapai titik menang, tapi kadang nggak paham prosesnya itu. Ini kan sebuah apa ya, kayak sebuah jenjang ya, dari proses puasa body, nafsu, akal sampai kepada posisi tenang. Anggaplah pura-puranya saya sudah tenang, tapi kan tenang di sini artinya selalu menerima aliran, karena di situ ditulis telah siap menerima karunia-Nya. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan adanya aliran tersebut, gimana how to-nya sampai akhirnya dikatakan bahwa saya menang day by day-nya gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu sulit pertanyaan saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Malia dong. Silakan Madam jawab dulu mungkin. Nah, Kalau kita masih di dua ataupun nafsunya dominan, itu bukan berarti jelek loh. Karena si kayak ombak, batin itu ombak. Karena semuanya adalah pelajaran hidup. Sebagian sudah mulai melihat bukan hanya pelajaran hidup, tapi kasih sayang yang berekspresi. Karena nama Allah yang itu Rahman Rahim. Katakanlah di luarnya seorang ibu marah, kamu ini gimana sih, kok nggak ngurus-ngurus kuliahmu gitu, kok nggak ngurus lamaran kerjamu gitu, gimana sih kamu, seorang ibu mau sama anak. Itu sebenarnya kasih sayang yang mengalir loh. Iya kan? Nah, itulah sebabnya penting sekali kita perhatiannya jangan banyak ke yang tampak secara lahir, tapi apa yang terjadi di batin kita. Itu namanya masuk gua. Jadi saya kasih gambaran ini karena umumnya kita kan memahami pakai akal. Kalau sudah di kolbu itu ngalir aja. Contoh misalnya, kita lagi di jalan, bawa mobil, tiba-tiba tergerak aja. Ada duit di dompet 500.000, ada orang bawa apa ya, kan bapak tua-tua kan suka bawa itu kursi kan gitu kan. Kita kasih aja. Nggak mikir. Itu bodoh atau sadar itu? Hah? Orang lain kalau melihatnya, bodoh lu. Gitu. Nah, kita yang tahu persis. Saya juga berlatih tuh kalau saya ngajar. Ini aliran. Ini kayaknya ada sentimen saya pribadi nih. Ya nggak Mas Adi? Kalaupun keluar sentimen pribadi itu, ya tidak apa-apa juga. 40 hari aja, 30 hari selama puasa. Nanti setelahnya ya udah, kita mulai balik lagi kan, kita ke irama hidup kita sehari-hari kan. Tapi sudah ada transformasi keluar. Sudah ada healing gitu loh maksudnya.
Paling tidak Bulia, kita tidak lagi mencela ketika kita berbuat salah. Berbuat salah itu bagian dari learning. Tapi doyan berbuat salah itu bodoh. Benar nggak? Masuk lubang berkali-kali, masuk lagi coba. Ini yang saya maksud praktik berkesadaran. Mas Abi kasih konteks lagi kolbu. Maksud saya berkesadaran itu ya kolbu itu. Kan kita biasanya menganggap beribadah itu hanya duduk meditasi, zikir, wirid, baca Quran, masak, urusin anak. Itu juga praktek berkesadaran maksud saya. Bangun makan, bangun malam-malam, nemenin nyiapin makan buat anaknya gitu. Hebat loh itu. Bapaknya tinggal beres gitu kan, sok banget tuh si bapak kan. Respect itu istri yang nyiapin makanan itu. Hebat itu. Jadi ada saling respect nanti. Oh, peran suami saya begini, peran istri begini, peran ayah begini, ibu begini gitu. Jadi yang berubah itu kita semakin sadar. Cuman di Ramadan itu agak disiplin gitu loh maksudnya. Boleh nggak makan yang enak-enak selama puasa ini? Tapi sadar, sadar. Kan saya cerita kemarin buka puasa gitu, banyak makan. Kita mulai nih, lebih peka nih. Jadi tadi subuh makan durian juga ini, mantap. Langsungnya terlampiaskan. Ada durian nih kata istri. Mantap, wah makan aja gitu. Tapi masih pas lah, 2 biji durian montong. Jadi bukan kita menyiksa diri ya. Paskan kolbu itu titik tengah kan, titik pas. Jadi berkali-kali salah. Begitu Bu lihat. Nah, saya mau menyarankan begini, teman-teman, biar konkret. Coba cek dalam relationship. Nih nanti kan biasanya lebaran ketemu saudara-saudara dong. Ketemu dong. Kalau yang udah punya besan, ketemu besan kan. Keluarga. Nah itu kondisi batinnya gimana tuh? Jalan ngumpul. Yang pasti Instagram banyak foto-foto, ya kan? Nah, mau melakukan itu nanti kalau ada aliran dari Tuhan. Atau FOMO. Dunia kita udah begitu kan. Coba di lebaran pasti begitu. Atau kita, mohon maaf lahir batin ya, plus 3.000 kontak di situ semua dapat. Banyak banget itu. Atau kita mulai belajar, kita menyampaikan satu kata-kata tertentu. Atau FOMO aja. Nanti kita lihat ya, Instagram kita itu update-nya apa. Atau nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak kita gelas ini. Barangkali di sini ada juga tuh. Ada tuh teman saya. Ya sahabat kita Mas. Proses kenangannya sering kesini juga. Bang, istri saya itu di Jawa, daerah Semarang. Kalau pulang kampung, istri saya itu pasti stres kalau mau lebaran. Pasti stres. Karena di sini nggak di rumah orang tua. Kenapa Mas? Aduh, istri saya itu sama bapak ibunya tentang apa tuh? Punya luka. Udah ke psikiater. Bisa begitu. Kenapa nggak nyobain Mas gak usah pergi? Nggak usah pulang kampung. Emang kenapa?
nanti kualat. Ah, itu tuh, benar nggak? Siapa bilang harus pulang kampung? Ini ngasih ide nih. Berarti pulang ke Malang ya? Pulang dong, Allah Akbar. Saya tidak mengatakan harus pulang atau tidak pulang, tapi coba dengarkan alirannya itu. Atau ada yang, aduh, nggak enak kamu kebiasaan. Nah itu loh maksud saya. Itu 10 tahun lalu saya udah bikin di catatan harian. Oh, lebaran yang membosankan. Berani begitu kan agak susah. Dianggap orang petantang petenteng. Tapi kita lagi mau membedakan mana suara kebiasaan, nafsu, proporsional secara sosial, atau memang betul-betul enteng di dalam. Kan itu udah lama gak dengerin itu. Nah ini lebarannya juga nih. Mau sholat di mana besok? Mau yang rame atau enggak sholat id? Kan sunat. Itu di bagian yang 3 tuh. Ini pemahaman saya terhadap dogma-dogma itu masih relevan atau tidak? Sulit kan Bu berubah itu? Sulit loh. Puluhan tahun kita begitu soalnya. Cukup menjawab Bu ya? Dapat ya? Dapat ini. Nah, kalau itu suara dari kolbu, itu benar-benar merdeka. Firman itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah aja yang aku dengar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agak kurang THR suara takbirnya. Eh? Suara takbirannya agak kurang THR. Silakan yang lain. Yang online boleh nggak Mas Abi? Oh, yang online. Boleh, Ya, boleh dulu boleh. silakan. Langsung aja. Ya. Sebutkan nama ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Dame, Mas Abi, saya malah dari Bintaro sebenarnya, tapi bisanya online. Mau nanya, ini kan yang saya kemarin ikut retret, terus Bang Dame tuh udah bilang kalau 3 fakir, puasanya itu 40 hari. Ini saya masih penasaran sebenarnya, tolong dielaborate lagi secara fikih yang kalau kita tahu kan Ramadan tuh 30 hari. Ini kalau 40 hari itu kenapa? Terus ya filosofi di balik itu atau hakikatnya gimana? Terus saya juga mau nanya yang kedua, kan tadi menarik banget Bang Dame bilang kalau ayat tentang puasa di Quran itu sebenarnya bukan wajib untukmu berpuasa, tapi ini adalah undangan untukmu saat kamu siap silakan berpuasa gitu. Dan saya juga kayaknya kalau di Al-Quran kan nggak ada nggak sih, nggak tahu dibilang kalau puasa itu harus 30 hari dan harus di bulan Ramadan gitu. Kalau konsepnya undangan, berarti puasa ini juga sebenarnya nggak relevan untuk kayak oke, setiap tahun harus di bulan ini puasa, karena kan kesiapan level kesadaran orang untuk kemudian dia sadar oke, aku butuh puasa itu pasti beda-beda nggak sih Bang Dame dalam perjalanan masing-masing. Siapa yang siap silahkan masuk proses ini, atau Bang Dame bilang tadi tentang kepompong. Apakah begitu benar yang saya simpulkan? Berarti saya pun ketika saya sadar oke, ini ada di bagian ego saya, nafsu saya yang ini lekat nih gitu, saya perlu masuk goa, saya perlu melepas ini, healing, kemudian nanti refleksi sampai transformasi. Berarti kita dalam kesadaran ini harus terus-menerus menyambut undangan itu gitu untuk berpuasa, dan itu mungkin momennya tidak di bulan apa gitu kan. Apa seperti itu benar gitu Bang Dame? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mama. Tepuk tangan buat Mama lah dong ya. Mudah ini.
Agak deg-degan nih ya. Apa namanya untuk silakan Bang Dana. Iya, terima kasih, Ada Mbak dua Mala. pertanyaan tadi ya. Kasih ya, Mm-mm. ini pasti pertanyaan teman kita nih. Hmm. Jadi kan tadi udah dikasih disclaimer, ini ada puasa awam. Itu dari Imam Al-Ghazali itu. Puasa awam itu kita ikut, bahkan saya tambahin dikit, tarawihnya tarawih sosial. Ibu bapak lebih senang tarawih sendirian di kamar, menikmati atau rame-rame? Tapi susah kan berhadapan dengan dogma sosial kan? Nah, itu maksudnya kita coba betul-betul merdeka untuk mengambil kesimpulan, tapi nggak ngajak-ngajak orang gitu. Jadi puasa khusus ini adalah kita menunggangi tanda petik puasa Ramadan yang sudah, karena berkahnya gede banget. Kalau lagu Maher Zain udah keluar Ramadan, Ramadan itu, aduh, gimana?